Oke, saudara pertama berasal dari wawa aku yang bernama Bang Nanda yang berasal dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Wak. Nah, jadi Wak Nanda ini pernah mengalami pengalaman yang super duper horor yang bisa ngebuat si Nanda ini trauma kali sampai sekarang kayak aku bilang tadi tuh. Bahkan gitu sampai nangis bikin cerita ini katanya. Karena mungkin aja untuk mengingat kembali pengalaman itu dia masih kayak tertekan gitu lah, Wak. Nah, jadi gimana kisahnya? Jadi pengalamannya si Nanda ini terjadi baru aja Wak tahun 2018 lalu, yang mana pada saat itu si Nanda ini udah bekerja, Wak, dan dia memutuskan untuk mengontrak rumah bersama sepupunya yang bernama Bawai dan satu orang temannya lagi namanya Idang. Nah, pada saat itu rumahnya si Nanda dari kantornya itu lumayan jauh, Wak, jauh kali malah. Tapi si Nanda waktu itu memutuskan untuk ya udahlah memang kayak gitu resikonya kan dibanding ada kerjaan, aku akhirnya dia tiap hari pulang pergilah dari rumah ke kantornya yang jaraknya jauh kali tuh. Tapi karena ngerasa tepar juga kalau gini-gini terus kan, ya udahlah langsunglah dia bawa sepupunya sama kawannya, mereka bertiga ini mulailah untuk mencari rumah kontrakan yang bisa mereka sewa dan cari juga tuh rumah yang kayak pas gitulah di kantong mereka kan. Nah, tiba-tiba waktu lagi nyari-nyari rumah kontrakan itu ada nih satu papan penanda nongol tuh di antara semak-semak belukar. Nah, pada papan itu tertulislah rumah dikontrakan. Nah, awal mulanya mereka bertiga ini kayak nggak ngeliat tuh ada papan penanda itu. Kadang kan posisi papan itu berada dalam semak belukar ya yang lumayan tinggi, sehingga hampir sebagian wujud dari papan itu kayak tertutupi oleh semak-semak yang aku bilang tadi. Tapi berkat kejelian matanya si Nanda, mereka bertiga pun akhirnya bisa tuh ngeliat oh ada rumah ya di situ. Walaupun memang agak sedikit creepy kali di situ ya. Bukan apa, Wak. Posisi rumahnya tuh udahlah di atas rawa-rawa, di ujung gang pula posisinya. Udahnya di sekitar rumah kontrakan tuh banyak pula lah pohon-pohon besar di sekitarnya. Bisa kalian bayangkan kan gimana horornya rumah itu dari awalnya aja tuh Tapi walaupun tampilannya kayak gitu, rumah itu pula yang paling dekat sama kantor-kantor mereka bertiga, Wak. Itulah yang ngebikin mereka ini tertarik dengan rumah itu. Karena mereka tuh udah kayak bisa mengestimasi atau memperkirakan jarak dari calon rumah kontrakannya dengan jarak kantor-kantornya. Nah, terus kedua bisa jadi juga karena memang kalau misalnya dilihat dari kasat matanya mereka, dari segi bangunannya, letaknya tuh kayak udah cocok lah sama mereka, Wak. Nah, singkat ceritanya Nanda beserta dua orang lainnya mencobalah mencari tahu atau menghubungi si pemilik rumah kontrakan itu. Janjian lah mereka akan ketemuan sama si pemilik rumah. Dan mungkin di situ mereka udah nego harga dan lain-lain. Sempat tuh salah satu di antara mereka, entah si Nanda, entah Bawai, entah Idang tuh dia nanyalah ke pemilik kontrakan, "Pak, kok bisa rumah kontrakannya cuma rumah satu-satunya di sini, di ujung gang pula, semak-semak lagi?" Nah, terus pemilik rumah itu bilang kalau iya dulu tuh di sekitar rumah ini katanya mau dibikin perumahan, tapi entah karena alasan apa nggak jadi. Makanya itulah cuma rumah ini satu-satunya di ujung jalan ini kata si pemilik rumah. Dan akhirnya setelah nego-nego mereka bertiga pun sepakat tuh untuk mengontrakkan rumah itu, Wak. Nah, di hari pertama tinggal, Wak, ya Nanda masih santai aja meski memang di hari-hari berikutnya Nanda lebih sering sendiri di rumah kontrakan.